Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Salat Bernanda dengan NIM C1C022070. Sini akan mempresentasikan mengenai desain riset dalam mata kuliah metodologi penelitian. Mengenai konsep desain riset. Riset desain terdiri dari dua kata yang memiliki makna terpisah, namun menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam metodologi penelitian. Sesuai dengan etimologi, riset berasal dari bahasa Inggris yaitu research, yang berarti penelitian, dan desain itu dari design, yang berarti rancangan atau pola. Jadi, riset desain adalah sebuah rancangan penelitian. Pengertian yang lebih luas mengenai rancangan penelitian itu dapat dijelaskan dengan memisahkan terlebih dahulu antara rancangan dan penelitian. Rancangan adalah sebuah rencana kerja dengan membuat sebuah konstruksi agar tujuan yang akan dicapai itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, sedangkan penelitian atau research itu kan berasal dari kata re, yang berarti kembali, dan search yang berarti mencari. Apabila digabung menjadi research, maka artinya itu menjadi mencari kembali. Apa yang dicari kembali? Nah, yang dicari itu adalah sesuatu yang hilang. Hilang yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak ada dari sejumlah yang seharusnya ada. Jika yang seharusnya ada itu berjumlah 100, tetapi yang ada hanya 80. Nah, makanya jadi pertanyaan, kemana yang 20-nya lagi? Nah, inilah yang akan kita cari. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat desain riset. Dalam penelitiannya, Umar pada tahun 2005 itu menyatakan bahwa terdapat dua manfaat utama dari desain riset. Yang pertama itu terkait dengan identifikasi atau pengembangan prosedur dan pengaturan logistik yang diperlukan dalam kerja penelitian. Dan yang kedua, itu manfaatnya menekankan pada pentingnya kualitas prosedur-prosedur tersebut dalam kaitannya dengan validitas, objektivitas, dan keakuratan kerja penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis desain riset. Dalam penelitian bidang sosial yang lazimnya itu melibatkan penelitian terhadap populasi atau masyarakat. Umar dalam penelitiannya pada tahun 2005 itu menyebutkan terdapat berbagai desain penelitian yang digolongkan berdasar 3 macam perspektif, yaitu berdasarkan yang pertama jumlah kontak dengan populasi studi, yang kedua itu periode waktu rujukan studi, yang ketiga itu cara penyelidikannya itu. Nah, 3 macam perspektif tadi itu merupakan dasar penggolongan sebuah desain penelitian, sehingga terminologi yang digunakan bukanlah bersifat universal. Namun demikian, nama-nama pada jenis penelitian dalam tiap-tiap dasar penggolongan tersebut itu berlaku secara universal. Dan juga setiap jenis desain yang berbeda pada golongan yang sama itu bersifat ekseklusif atau terpisah satu dengan yang lainnya. Artinya gini, bila suatu desain penelitian digolongkan dalam jenis cross-sectional, maka pada saat yang sama desain tersebut itu tidak bisa digolongkan pada jenis longitudinal gitu, tetapi dapat digolongkan pada jenis non-eksperimental atau eksperimental, atau juga itu pada retrospektif atau prospektif gitu. Selanjutnya, manfaat desain riset. Beberapa manfaat dari desain riset yang pertama itu membuka rencana operasional. Kedua itu memastikan validitas, objektivitas, dan akurasi.
Dan yang ketiga itu memudahkan pemahaman kita dan pengulangannya. Selanjutnya di sini ada fungsi desain riset. Yang pertama ini menguji hipotesis penelitian. Nah, dalam hal ini, desain penelitian itu lebih mengarah pada teknik analisis statistik yang tepat untuk menguji hipotesis sekaligus menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut. Tidak hanya itu saja, desain penelitian ini juga berfungsi untuk penentuan dan pengambilan keputusan. Sedangkan fungsi desain riset yang kedua yaitu mengontrol variabel sekunder. Nah, desain penelitian ini nantinya itu akan mengarahkan tentang bagaimana cara meminimalisir variabel-variabel di luar variabel-variabel sekunder. Yang ketiga itu berfungsi sebagai pegangan bagi peneliti. Nah, dalam hal ini, desain penelitian itu dapat memberikan pegangan atau pedoman yang lebih jelas, terutama kepada peneliti ketika tengah melakukan sebuah penelitian. Ibarat membangun rumah nih, kita tentu memerlukan desain yang memuat bagaimana bentuk, ukuran, bahan, lama pelaksanaan, itu hingga biaya yang akan diperlukan. Nah, ketika hendak melakukan sebuah penelitian, juga harus dilakukan dan dipersiapkan sedemikian rupa. Selanjutnya, fungsi desain riset yang keempat itu sebagai gambaran akan kesulitan yang mungkin dihadapi. Nah, desain penelitian itu juga dapat berfungsi untuk menentukan batas-batas penelitian nih, yang berkaitan erat dengan tujuan. Apabila tujuan ini tidak dirumuskan secara jelas, maka penelitian juga seakan-akan tidak ada ujung pangkalnya. Dengan perumusan tujuan yang jelas, maka penyusunan desain penelitian juga akan lebih mudah, karena peneliti dapat memusatkan perhatiannya itu ke arah tujuan yang lebih efektif. Baik, demikian presentasi dari saya. Ucapkan terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan ini